Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya ingin berbagi tentang apa yang telah saya baca mengenai topik tentang manajemen kapal dan awak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Asni Zain, NRP 0421 1940 000022 dari kelas Bisnis Maritim A, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan membahas beberapa topik, di antaranya yang pertama manajemen kapal, meliputi definisi, faktor sosial, pihak ketiga, pemasaran, dan juga perusahaan. Kemudian saya juga akan membahas tentang keuntungan mutlak dalam industri perkapalan. Kemudian saya akan membahas modal intelektual dan juga modal manusia. Kemudian untuk bahasan kelima, saya akan membawakan pembahasan tentang pelatihan awak kapal. Dan yang terakhir nanti akan saya tutup dengan kesimpulan. Untuk topik yang pertama adalah manajemen kapal, yang meliputi definisi, faktor sosial, manajemen kapal pihak ketiga, pemasaran, dan juga perusahaan. Pada umumnya, manajemen kapal bertugas untuk mengelola sebuah kapal, mulai dari mengatur jadwal perbaikan, pemeliharaan, pembelian barang, dan jasa lainnya yang telah dituangkan dalam sebuah kontrak apabila kapal tersebut bukan kepemilikan pribadi, melainkan kepemilikan orang lain. Manajemen kapal dapat didefinisikan sebagai rangkaian keputusan yang kompleks yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kinerja yang efektif dari sebuah kapal, di mana kapal tersebut sebagai satu unit, sebagai bagian dari armada kapal, atau sebagai bagian dari sistem transportasi, menurut artikel yang dipaparkan oleh Frankel tahun 1982. Manajemen kapal membutuhkan tingkat kecanggihan yang jauh lebih tinggi, karena Frankel menjelaskan terdapat beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama diantaranya teknologi kapal, organisasi kapal, peran dan fungsi kapal, integrasi transportasi, perawatan kapal, kemacetan lalu lintas, kebebasan perdagangan, yurisdiksi alur pelayaran, dampak lingkungan, dan juga kepemilikan kapal. Frankel sendiri juga menjelaskan aspek manajemen kapal. Di sini dia membaginya menjadi 7 aspek. Yang pertama merupakan navigasi. Aspek yang kedua adalah kontrol kapal. Kemudian yang ketiga adalah awak kapal. Keempat, perawatan. Yang kelima, perbaikan. Yang keenam, pemesanan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah akuntansi. Dikutip dari Frankel tahun 1982 tentang Ship Management System Development. Nah, berikutnya adalah faktor sosial dalam manajemen kapal. Berikut ini adalah ilustrasi tentang elemen utama dari sosialisasi di kapal yang dituliskan oleh Frankel tahun 1982. Frankel membagi elemen menjadi dua. Yang pertama variasi individu dan juga variasi organisasi. Variasi individu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama kemampuan dan fisik. Tentunya dalam perkapalan, di dalam sebuah kapal, fisik dan kemampuan setiap awaknya itu berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasi yang ada. Kemudian ada sistem nilai. Nah, untuk setiap awak tentunya mereka dari kecil atau ketika tumbuh dewasa akan tertanamkan oleh sebuah nilai-nilai yang melekat di dirinya hingga sekarang. Kemudian ada sisa pengalaman dari kapal sebelumnya. Tentunya manusia itu bisa merasakan bosan, bisa merasakan tidak nyaman. Ketika sosok manusia tersebut sudah merasakan bosan, tentunya dia ingin mencari sesuatu yang baru, seperti halnya bekerja pada kapal. Nah, sisa pengalaman dari kapal sebelumnya tentunya akan membekas pada hati awak kapal. Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasi yang ada di kapal. Kemudian untuk variasi organisasi terdiri menjadi dua. Yang pertama, terorganisir secara hierarkis
dan yang kedua terdepartementasi. Frankel juga memaparkan hal yang mempengaruhi proses sosialisasi di kapal. Yang pertama, gaya manajemen kapal. Nah, entah kapal itu dikelola oleh gaya manajemen yang keras atau gaya manajemen yang membuat awak kapalnya itu merasakan nyaman. Ini akan mempengaruhi kepribadian setiap awak yang ada di kapal, yang nantinya akan mempengaruhi proses sosialisasi pada kapal. Kemudian yang kedua, latar belakang budaya perwira dan kapal. Tentunya tiap perwira atau awak kapal, ya sebagai manusia kan kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Nah, latar belakang perwira ini tentunya berbeda-beda. Ada seseorang dengan latar belakang itu ramah, mengenakkan gitu, menyenangkan. Ada juga seseorang itu yang latar belakangnya itu dia keras, bikin orang emosi. Nah, apa ya, kemajemukan dalam latar belakang ini tentunya akan mempengaruhi proses sosialisasi yang ada di kapal. Kemudian ada aturan perusahaan. Nah, perusahaan biasanya dalam membuat aturan itu ada semacam dua perusahaan. Yang pertama itu perusahaan yang dia itu membuat nyaman anggotanya, awak kapal, semua elemen yang ada perusahaan itu dibuat nyaman. Ada juga perusahaan yang kedua, perusahaan itu yang mengekang. Dia terkesan mengekang, membuat awaknya atau setiap elemen itu tidak betah. Nah, tentunya aturan perusahaan ini juga berpengaruh terhadap proses sosialisasi yang ada di kapal. Kemudian yang keempat, karakteristik pelayaran. Tentunya kita tidak bisa menyamaratakan semua kapal. Kapal yang hanya berlayar di lautan Asia tidak bisa kita samakan dengan kapal yang berlayar di lautan Amerika saja. Perbedaan karakteristik ini tentunya akan mempengaruhi proses sosialisasi yang ada di kapal. Slide ini bersumber atau mengacu kepada artikel oleh Frankel tahun 1982 tentang Ship Management System Development. Nah, kemudian berikutnya ada manajemen kapal pihak ketiga. Banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi evolusi dan pertumbuhan perusahaan. Ukuran budaya, kompetensi teknologi, sektor pasar, semuanya itu termasuk penting dalam pertumbuhan perusahaan. Usia perusahaan maupun usia prinsipal juga turut andil dalam pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk Deere tahun 1986 telah membagi 4 bagian terhadap tahapan kritis dalam siklus hidup perusahaan keluarga. Yang pertama ada menciptakan bisnis. Ini merupakan langkah awal di mana seseorang terjun ke dalam dunia bisnis. Dia merintis bisnis baru, merupakan langkah awal dari berkembangnya sebuah bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang. Pendiri tersebut setelah mendirikan bisnisnya, dia akan berusaha untuk melewati tantangan, rintangan, serta hambatan yang bertujuan untuk memajukan perusahaan ini, memajukan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, suksesi ke generasi kedua. Tentunya setelah mendirikan bisnis, kita tidak ingin bisnis tersebut hilang gitu. Kita pasti ingin menurunkan bisnis tersebut ke keturunan kita, anak cucu kita nantinya. Nah, terkadang saat proses penurunan ini antara generasi ke generasi itu terdapat berbagai macam seperti rintangan yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kepemilikan publik dan manajemen profesional. Nah, situasi ini akan kita hadapi ketika sebuah perusahaan keluarga tersebut tidak mampu dalam mengelola kapalnya sendiri. Nah, artikel ini berdasarkan oleh King dan Mitrusi tahun 2003 tentang Third Party Ship Management, a Greek Perspective. Kemudian berikutnya adalah pemasaran manajemen kapal. Manajemen kapal dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan yang terkait dengan organisasi, sistem sumber daya ekonomi, meliputi tanah, tenaga kerja, modal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kapal sebagai entitas yang menghasilkan pendapatan. Poti sendiri mengatakan manajemen kapal adalah layanan yang cukup baru di industri perkapalan
sehingga strategi pemasaran ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan klien. Nah, untuk bauran pemasaran sendiri, dia membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah produk. Produk ini terdiri dari jasa inti, jasa barang dan fasilitas, serta jasa barang dan penunjang lainnya. Kemudian untuk harga. Harga merupakan hasil kesepakatan antara kedua pihak, yaitu pengelola kapal dan pemilik kapal. Kemudian berikutnya adalah distribusi, merupakan serangkaian strategi yang ditentukan oleh perusahaan agar mudah diakses dan tersedia secara luas. Yang terakhir adalah promosi. Promosi terdiri dari iklan, entry directory maritim, produksi dan distribusi literatur promosi, hubungan masyarakat, dan juga penjualan pribadi. Nah, dalam manajemen kapal sendiri, pihak pemasaran ini tidak dapat berdiri dengan sendiri. Tentunya dia memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang lain. Tanpa adanya hubungan yang selaras antara pihak-pihak tersebut, maka bagian pemasaran tidak dapat berfungsi. Slide ini mengacu pada artikel oleh Potis dan Richard Gray tahun 1997 tentang marketing the professional ship management service. Nah, berikutnya yaitu tentang mendapatkan kepercayaan klien. Secara khusus, sebagian besar perusahaan manajemen kapal terbukti memiliki komitmen terhadap klien mereka. Hal ini diantisipasi karena dedikasi dan komitmen merupakan kewajiban kontraktual yang diatur dalam perjanjian pengelolaan kapal. Perusahaan juga mencapai solusi damai dan juga bersedia bekerja sama dengan klien, bahkan jika hal tersebut memerlukan suatu tindakan di luar kontrak yang telah disepakati. Itu menurut Potis dan Richard Gray pada artikelnya tahun 1999. Dapat kita lihat pada ilustrasi di kiri, klien sendiri dalam mendapatkan kepercayaannya terdiri dari diskusi, komitmen, komunikasi, dan juga dedikasi. Nah, Potis dan Richard sendiri juga mendefinisikan karakteristik hubungan menjadi beberapa bagian, yang antaranya kepercayaan kuat, kepercayaan setengah kuat, kepercayaan lemah, tidak ada konflik, sedikit konflik, investasi besar, investasi umum, persahabatan pribadi, tidak ada adaptasi, adaptasi kecil, dan adaptasi besar. Perusahaan tentunya memerlukan hubungan erat dengan kliennya agar klien tersebut tidak beralih perusahaan lain. Artikel slide ini mengacu pada artikel oleh Potis dan Richard Gray tahun 1999 tentang An Empirical Assessment of Relational Competitive Advantage in Professional Ship Management. Nah, berikutnya ada perusahaan manajemen kapal. Permintaan awal untuk layanan manajemen kapal profesional muncul pada akhir tahun 1960-an. Itu yang dikatakan Potis. Pada saat itu, perusahaan minyak mengambil keuntungan dan ketersediaan keringanan pajak atas investasi kapal dan melakukan investasi modal pada pembelian kapal dan juga mendelegasikan manajemen terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga tentunya perusahaan manajemen kapal. Nah, dapat kita lihat Potis telah memaparkan jumlah pertumbuhan perusahaan dimulai pada tahun periode 1990 hingga 1991, di mana tahun tersebut terdapat sebanyak 226 perusahaan manajemen kapal. Kemudian untuk periode 1991 hingga 1992, jumlah perusahaan mengalami peningkatan, naik menjadi 412 perusahaan. Kemudian pada periode 1993 hingga periode 1994, jumlah perusahaan mengalami kenaikan lagi. Kini naik hingga menjadi 504 perusahaan. Pada periode 1995 hingga periode 1996, jumlah perusahaan tidak mengalami kenaikan, namun mengalami kenaikan lagi pada periode berikutnya, yaitu periode 1996 hingga periode 1997.
jumlah perusahaan mengalami kenaikan kembali menjadi 614 perusahaan. Dapat kita lihat seiring berkembangnya waktu, perusahaan naik yang awalnya pada periode 90-an sejumlah 226 dan kini pada periode terakhir 1997 jumlahnya meningkat menjadi 614 perusahaan. Potis juga menjelaskan memaparkan jumlah perusahaan dalam 10 pusat manajemen kapal terkemuka di dunia. Yang pertama adalah UK, sebanyak 60 perusahaan. Posisi kedua disusul oleh USA, sebanyak 47 perusahaan. Pada posisi ketiga ada Greece, sebanyak 35 perusahaan. Kemudian posisi keempat ada Norwegia, sebanyak 30 perusahaan. Kemudian ada Jerman dan Singapura. Keduanya memiliki hasil yang sama, sebanyak 29 perusahaan. Diikuti oleh Hong Kong sebanyak 25 perusahaan. Kemudian ada India sebanyak 21 perusahaan. Ada Siprus sebanyak 20 perusahaan. Dan yang terakhir ada Netherlands sebanyak 19 perusahaan. Slide ini mengacu pada artikel oleh Potis dan Richard Gray tentang marketing the professional ship management service. Nah, untuk bahasan berikutnya yang ada keuntungan mutlak dalam industri perkapalan. Nah, keuntungan mutlak dalam industri perkapalan itu merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar dan mencapai daya saing. Sledmo dan Hostel sendiri mendefinisikan untuk mencapai kelangsungan pasar, negara-negara pelayaran dan organisasi maritim harus mengejar salah satu dari 3 strategi generik, yang mana pada artikel oleh Potis dan Richard Gray tahun 1999, strategi generik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keuntungan mutlak, kemudian yang kedua ada diferensiasi, kemudian yang ketiga ada konsentrasi pada ceruk pasar. Nah, yang pertama keuntungan mutlak merupakan suatu kondisi di mana biaya produksi suatu barang itu lebih rendah daripada biaya produksi barang dari produsen lainnya. Keunggulan biaya atas keuntungan mutlak ini dapat dicapai jika harga yang ditetapkan itu pada tingkat di bawah harga yang ditetapkan oleh produsen lain. Nah, semisal terdapat 2 perusahaan, perusahaan A dan juga perusahaan B. Semisal perusahaan A ini memunculkan sebuah barang dengan modal 5.000, sedangkan perusahaan B hanya memerlukan modal 3.000. Ketika akan menjual, tentunya A ini harus menjual di atas harga modalnya. Sedangkan perusahaan B, dia bisa menjual barangnya yang diproduksi itu seharga modal dari perusahaan A. Nah, kondisi ini dinamakan keuntungan mutlak karena perusahaan B itu biaya produksinya lebih rendah dibandingkan perusahaan A. Seperti itu. Kemudian ada diferensiasi atau layanan nilai tambah, merupakan sebuah layanan non-inti atau layanan tidak utama yang memiliki nilai tambah dari layanan standar. Kemudian konsentrasi pada ceruk pasar, ya ini perusahaan berfokus pada pasar tertentu yang memiliki kebutuhannya tersendiri. Kemudian faktor kompetisi dalam manajemen kapal terbagi menjadi 3 bagian yang diungkapkan oleh Potis dan Richard pada tahun 1999. Yang pertama adalah kuantitas organisasi saingan. Kuantitas yang meningkat menunjukkan persaingan di sektor manajemen kapal. Kemudian tingkat kesetaraan dalam ukuran saingan. Manajemen kapal sebagai pasar terbuka dengan koeksistensi yang banyak perusahaannya. Kemudian hambatan untuk masuk. Manajemen kapal itu sangat terbuka dan minim hambatan karena risiko mendirikan perusahaannya itu. Sehingga perusahaan berbondong-bondong untuk mendirikan perusahaan manajemen kapal. Slide ini mengacu pada artikel oleh Potis dan Richard Gray tahun 1999 tentang An Empirical Assessment of Relational Competitive Advantage in Professional Ship Management. Kemudian berikutnya adalah modal intelektual.
Nah, modal intelektual menurut Bu dan Chow tahun 2007, yang pertama kali menemukan konsepnya adalah John Kenneth Galbraith. Dia menemukan konsep ini pada tahun 1969 untuk menjelaskan kesenjangan antara nilai buku dan nilai pasar suatu perusahaan. Nah, beberapa orang mendefinisikan beberapa jenis, maksudnya beberapa orang tersebut memiliki definisinya masing-masing tentang modal intelektual. Yang pertama ada Edvinson dan Malone tahun 1997. Mereka mendefinisikan modal intelektual sebagai kesenjangan antara pasar dan nilai perusahaan bisnis. Buyan Salmandor tahun 2004 mendefinisikan modal intelektual sebagai hubungan antara perusahaan, warga, karyawan, dan juga agen. Kemudian ada Sai tahun 2004. Dia mendefinisikan modal intelektual adalah pengetahuan yang dapat diubah menjadi sebuah nilai. Kemudian Su pada tahun 2016, dia mendefinisikan modal intelektual adalah kesenjangan nilai antara aset yang berwujud dengan aset yang tidak berwujud. Kemudian menurut AK tahun 2013, modal intelektual dapat memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud keuntungan bagi perusahaan. Kemudian keuntungan yang diberikan oleh modal intelektual, yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada dukungan negara. Kemudian ada juga kelayakan kredit. Dan yang terakhir prestis dan reputasi organisasi. Nah, untuk bahasan keempat kali ini adalah modal manusia. Modal manusia didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang terkandung dalam orang yang memacu pada spesifikasi karyawan dalam suatu organisasi untuk dapat memunculkan inovasi perusahaan atau ide-ide lainnya yang terbaru. Menurut Su tahun 2016. Nah, penekanan lebih harus ditempatkan pada pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan kemampuan dan nilai unik yang tertanam dalam modal manusia, mengutip dari Shogun dan Deborah pada tahun 2016. Nah, dari artikel oleh Yildiz, Ayan, dan Baran tahun 2018, terdapat banyak sekali jenis dari indikator modal manusia ini. Di antaranya adalah pengetahuan, kemudian pendidikan, kualifikasi kejujuran, pengetahuan pekerjaan, kompetensi kerja, semangat wirausaha, kemampuan wirausaha, pengembangan karir, pelatihan, keselamatan, kesejahteraan, kompensasi, etika atau sikap, kepuasan, inovasi dan kreativitas, komitmen, pergantian, masa jabatan, investasi sumber daya manusia, pengalaman, pembelajaran, dan yang terakhir adalah kompetensi. Modal manusia sendiri dapat menambah nilai praktek dari sebuah perusahaan, yang mana nilai praktik kerja ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Modal manusia sendiri memerlukan beberapa jenis pengetahuan khusus yang dibangun dari waktu ke waktu. Di antara karyawan, manajer, konstitusi, dan sumber daya. Sumber daya tersendiri terdiri dari sumber daya fisik, teknologi, dan pengetahuan. Mengutip dari Mahoney dan Core pada tahun 2015. Slide ini bersumber pada artikel oleh Yildiz, Ayas, dan Baran tahun 2018 tentang Investigating the Human Capital Within the Scope of Global Container Lines. Nah, kemudian ada juga modal manusia di sektor perkapalan. Dalam hal produktivitas di kinerja sektor pelayaran, modal manusia sendiri memiliki arti penting yang krusial menurut Van Rotum dan Van Zanden tahun 2014. Nah, untuk indikator modal manusia dalam industri pelayaran sendiri, Yildiz, Ayas, dan Baran memaparkannya menjadi sebagai berikut. Yang pertama terdapat pengalaman, yang kedua ada kesehatan atau keselamatan, kemudian ada perekrutan,
pelatihan, komitmen, usia, pendidikan, sumber daya manusia, kompensasi, investasi sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, keahlian karyawan, dan juga pergantian staf. Nah, untuk 5 besar indikator manusia atau indikator modal manusia di bidang sektor pelayaran sendiri, yaitu ada pengalaman, kesehatan atau keselamatan, kemudian perekrutan, pelatihan, dan juga komitmen. Slide ini mengacu pada artikel oleh Yildiz Ayas Baran tahun 2018 tentang Investigating the Human Capital Within the Scope of Global Container Lines. Nah, berikutnya terdapat pelatihan awak kapal. Nah, pentingnya pelatihan taruna. Mengutip dari Gerasimova tahun 2013, menurut hasil perbandingan data evaluasi ahli dan penilaian individu oleh para insinyur kapal, kesulitan-kesulitan lebih sering muncul dalam teori dan praktek dalam memenuhi fungsi-fungsi seperti berikut. Yang pertama, penggunaan sistem kontrol, yaitu meliputi penggunaan pembangkit listrik utama dan mekanisme tambahan, serta sistem kontrol yang terkait di dalamnya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan peralatan dan sistem. Di sini meliputi peralatan listrik dan sistem kontrolnya. Kemudian yang ketiga, memahami batasan pemeliharaan dalam situasi terduga atau yang dalam situasi tidak terduga atau situasi darurat. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan pemeliharaan dan dokumentasi lainnya, seperti menerima informasi tepat waktu tentang operasi teknis bantuan dan juga teknis kapal. Kemudian yang kelima berikutnya ada pemenuhan persyaratan dokumen, yang mana dokumen sendiri dapat berupa dokumen normatif dan hukum dari konvensi, perintah, aturan, serta instruksi kapal Rusia dan internasional yang berlaku di kapal. Kemudian yang keenam, menerapkan pengetahuan dasar dan profesional, kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara praktis, serta pemeliharaan alat bantu teknis kapal. Kemudian yang ketujuh, terakhir, keterampilan gambar, yaitu keterampilan pengembangan dan penggunaan gambar, instruksi, skema, grafik, diagram, dan dokumen penunjang lainnya yang penting secara profesional. Slide ini mengacu pada artikel oleh Irina V. Gerasimova tahun 2013 tentang How to Provide the Quality Training of Shipboard Personnel. Nah, berikutnya pelatihan tenaga kerja kapal. Menurut Gerasimova 2013, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, kita dapat mengerti bahwa kita perlu memberi perhatian khusus pada pembentukan fungsi-fungsi kerja di antara taruna pada saat ini. Nah, Gerasimova juga memaparkan peran seorang navigator yang ada di kapal. Yang pertama, keadaan darurat. Navigator memiliki peran besar saat keadaan darurat. Navigator akan memberitahukan kepada kita akan adanya tindakan bahaya yang ada pada kondisi darurat. Kemudian yang kedua, memastikan kepatuhan sesuai dengan persyaratan dan undang-undang. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang prinsip kerja kapal yang meliputi unit daya kapal dan metode penggunaannya untuk gerakan rasional serta manuver. Kemudian yang keempat, bekerja dengan korespondensi kapal. Yang kelima, perencanaan dan penjaminan. Navigator merencanakan dan menjamin keselamatan pemuatan, penempatan, pengencangan muatan, dan juga penanganannya selama pelayaran dan pembongkaran, pengangkutan barang-barang, serta kargo. Kemudian yang keenam ada kontrol kapal, yaitu kontrol untuk embarkasi, kekakuan, dan ketegangan yang ada di lambung kapal. Kemudian yang ketujuh, pemandu medis. Navigator juga memiliki peran sebagai pemandu medis untuk mengatur dan memberikan bantuan medis di kapal, serta melakukan penolongan medis pertama. Nah, tenaga kerja dalam bidang perkapalan sangatlah penting. Dapat kita lihat saat mengembangkan promosi pelatihan personel, terdapat banyak pihak yang turut andil dalam kegiatan tersebut. Contohnya ada industri maritim
perusahaan, administrasi maritim, dan asosiasi pemilik kapal, baik itu nasional maupun internasional, mengutip dari Gerasimova tahun 2013. Slide ini berdasarkan artikel oleh Irina V. Gerasimova tahun 2013 tentang How to Provide the Quality Training of Shipboard Personnel. Nah, setelah saya memaparkan slide-slide tadi, di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan tentang apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, manajemen kapal dapat kita definisikan sebagai rangkaian keputusan yang kompleks yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kinerja efektif dari kapal sebagai satu unit, sebagai bagian dari armada kapal, sebagai bagian dari sistem transportasi, serta manajemen kapal adalah layanan yang cukup baru di industri perkapalan, sehingga kita memerlukan strategi pemasaran untuk dapat menarik klien. Kemudian yang kedua, dalam mendapatkan kepercayaan klien, perusahaan harus memiliki dedikasi, komitmen, komunikasi, dan diskusi dengan klien untuk menangani bentuk konflik apapun dan mencapai solusi damai. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai kelangsungan pasar, negara-negara pelayaran dan organisasi maritim harus mengejar salah satu dari 3 strategi generik yang ada. 3 strategi generik yaitu adalah keuntungan mutlak, perbedaan, dan juga fokusan pada ceruk pasar. Kemudian yang keempat, modal manusia itu dapat menambah nilai praktik kerja, yang mana nilai praktik kerja ini akan mempengaruhi hasil operasi perusahaan. Modal manusia sendiri memerlukan beberapa jenis pengetahuan khusus yang dibangun dari waktu ke waktu melalui interaksi di antara karyawan perusahaan, manajer, konstituen, dan sumber daya fisik, teknologi, dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, dalam pelatihan awak atau tenaga kerja di kapal, tidak hanya bisa dilakukan dengan teori saja, namun harus disertai dengan praktek untuk dapat membentuk taruna yang berkualitas. Nah, untuk referensi yang saya gunakan diantaranya artikel oleh Potis dan Richard Gray tahun 1999 tentang An Empirical Assessment of Relational Competitive Advantage in Professional Ship Management. Kemudian ada artikel oleh Yildiz Ayas Baran tahun 2018 tentang Investigating the Human Capital Within the Scope of Global Container Lines. Kemudian ada artikel oleh Potis dan Richard Gray tahun 1997 tentang Marketing the Professional Ship Management Service. Kemudian ada pula artikel oleh Frankel tahun 1982 tentang Ship Management System Development. Kemudian ada juga artikel oleh King dan Mitrousi tahun 2003 tentang Third Party Ship Management, A Greek Perspective. Dan artikel yang terakhir yang saya gunakan oleh Irina V. Gerasimova tahun 2013 tentang How to Provide the Quality Training of Shipboard Personnel. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun dalam penyampaian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.